Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 3 Agustus 2026. Oke, sebentar teman-teman ya. Senin pagi kita harus awali dengan kopi nih Kak. Sebentar kita ngopi dulu deh ya. Wah, enak banget nih teman-teman ya. Pagi-pagi ngopi bareng, kita bahas market deh ya. Oke, langsung aja Kak, kita mulai. Kita bahas dari IHSG dulu deh teman-teman ya. Untuk IHSG juga udah sesuai dengan plan kita di awal teman-teman ya. Kalau kalian sudah tonton video rekomendasi dan trading plan sebelumnya ya, yang dimana saat itu saya bilang memang IHSG ini sudah masuk ke dalam area demand zone. Nah, tapi kita butuh konfirmasi nih Kak ya. Nah, saat itu candle masih merah nih Kak satu temen ya. Yang dimana saat itu saya bilang kita butuh yang namanya konfirmasi temen ya. Candle selanjutnya itu harus penutupannya harus lebih tinggi daripada candle merah ini. Nah, ini sekarang sudah terjadi Kak, karena memang saat itu juga ada divergen juga Kak ya. Di harganya naik nih, perhatikan ya, tapi di stokastiknya turun. Nah, itu adalah sinyal pembalikan sebuah tren ya, dari turun menjadi naik Kak ya, dan dia masuk ke dalam demand zone juga. Nah, itu pertimbangannya tuh temen ya. Nah, jadi target kenaikan untuk IHSG ini sampai mana? Minimal bisa sampai sini nih Kak ya, minimal temen ya, minimal sampai sini. Oke, dan idealnya kita bisa dapat dengan cara kita ukur pakai Fibonacci nih Kak. Nah, idealnya ini bisa naik sampai sini nih Kak, 1272 mungkin temen ya. Nah ya, di 1272 nih idealnya. Nah, kira-kira seperti itu Kak ya. Oke. Nah, nanti kita update lagi deh untuk IHSG kira-kira seperti itu. Jadi IHSG ini masih ada potensi kenaikan Kak, minimal sampai ke area tersebut. Nah, kalau misalkan nanti dia naik nih Kak, dia terjadi reject temennya, atau dia terjadi penolakan, atau muncul karena candle merah, ya besar kemungkinan tuh temennya dia gagal lanjut jebol ke atas Kak ya. Jadi seharusnya kalau memang dia beneran bullish atau beneran naik, seharusnya area tersebut nih gampang sekali dijebol nih Kak. Nah, tapi kalau misalkan dia mendekati area tersebut tersendat-sendat, oh itu artinya ada masalah tuh temen ya. Oke, nanti coba untuk lebih lanjutnya kita update lagi deh untuk IHSG ya. Jadi pada intinya IHSG ini masih ada potensi kenaikan nih sampai ke level tersebut nih ya, 6.380-an ya, 87-an dah ya, kira-kira seperti itu temannya untuk IHSG. Oke, kita langsung mulai dari saham Dewa deh temannya. Dewa ini kalau kita perhatikan temannya, dia ini sudah transisi nih Kak, dari bullish ya, dari bearish temannya, dari bearish sekarang sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada tren bullish. Nah, tapi di sini ada base, ingat temennya. Base ini apa? Base ini adalah pertukaran supply dan demand. Nah, selain itu juga di sini ada area demand zone. Nah, jadi plan kita ini ada dua Kak untuk saham Dewa. Yang pertama, apabila nanti ketika bursa buka ada candle satu jebol ke atas temennya, dan pastikan temennya candlenya itu harus ditutup oleh full body candle Kak, seperti ini. Kalau misalkan hal ini terjadi, silahkan Kak bisa dieksekusi temennya. Stop lossnya bisa kalian setting di bawah candle reversalnya, dan take profitnya bisa kalian setting di resistance terdekatnya. Nah, jadi ingat base ini adalah pertukaran supply dan demand. Kalau dia meledaknya ke atas tinggi Kak, begitu juga sebaliknya Kak. Kalau dia meledaknya ke bawah juga tinggi temennya. Nah, tapi kalau misalkan nih Kak dia jebolnya ke bawah, kalian bisa tunggu harga ini koreksi dan masuk ke dalam area tersebut. Nah, nanti ketika harga sudah mulai masuk ke dalam area tersebut, ini kalau misalkan base-nya itu jebolnya ke bawah Kak ya. Oke. Ingat, ketika harga sudah masuk ke dalam area tersebut, ini juga bukan berarti kalian bisa langsung main klik aja. Kita mau masuk butuh yang namanya konfirmasi Kak. Apa saja konfirmasinya? Yang pertama temen ya, apabila harga sudah mulai masuk ke dalam area demand zone teman-teman, pastikan nih Kak ya, stokastiknya ini harus berada di bawah nih nanti ya. Stokastik ini ingat teman-teman sangat penting Kak. Kenapa ini sangat penting? Karena stokastik ini fungsinya dapat mengukur nafas daripada pergerakan harga, dapat mengukur energi daripada pergerakan harga. Maksudnya apa? Maksudnya Kak, ketika harga sudah mulai masuk ke dalam demand zone lalu diikuti oleh stokastik yang berada di bawah atau berada di area oversold, nah ini artinya Kak, penurunannya ini sudah mulai terbatas, turunnya sudah mulai capek, supply-nya sudah mulai habis Kak ya. Kalau itu sudah terjadi, bagus, kita akan lanjut ke konfirmasi yang kedua. Apa? 3 candle. Kalian bisa tonton di video kelima deh ya, konfirmasi candle atau 3 candle. Bisa kalian tonton di video kelima deh kalau kalian nggak tahu 3 candle itu apa temen ya. Nah, kalau hal itu terjadi, silakan bisa dieksekusi temen ya. Stop lossnya di bawah candle reversal temen ya. Oke. Dan take profitnya tetap Kak di resistance terdekatnya. Nah, dalam hal ini resistance terdekatnya itu ada di sini Kak. Nah ya, nih ya. Nah, kira-kira seperti itu temen ya. Nah, nanti konfirmasi yang ketiga itu divergen mungkin. Nah, tapi untuk saat ini sih belum ketahuan Kak ada divergen atau tidak temen ya. Nanti mungkin saya akan update lagi deh ya. Oke, nah tapi di sini sih udah ada nih Kak ya. Kalau di sini nih Kak ya, kalau di base-nya ya, divergen itu apa sih? Kan perhatiin deh. Di harganya naik nih Kak. Ya, nih di harganya naik. Nah, tapi di stokastiknya ini temen ya, nah turun Kak.
Ini adalah sinyal pembalikan sebuah tren. Nah, jadi ya begitu temennya, pada intinya Kak, dijebol ke atas temennya, kalian bisa masuk sebisa mungkin. Ketika dia jebol, kalian tunggu dia close dulu Kak. Itu cara yang paling aman sih Kak ya. Nah, dan kalau bisa jebolnya ke bawah, kalian bisa tunggu di dalam area demand zone-nya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjut lagi urusan BBRI. BBRI juga ya udah sesuai dengan plan kita di awal teman-teman ya. Oke, dia sudah transisi dan dia sudah masuk ke dalam area yang sudah kita tentukan di awal, lalu dia running ini Kak ya. Kalau udah seperti ini sih ya, kalau kalian tanya telat atau tidak, mungkin jawabannya telat teman ya. Karena apa nih? Karena pertama begini teman ya, ini adalah gerbang pertama nih Kak sebenarnya kalau kita trading ya. Jadi area Fibonacci ini sebenarnya kalau kita sudah mengerti Fibonacci nih Kak ya, itu nggak perlu kita pikirkan dulu Kak. Yang perlu kita pikirkan itu adalah di area resisten terdekatnya nih ya, di peak ini temen ya. Ini adalah gerbang pertama nih Kak. Kalau misalkan harga ini gagal jebol ke atas temen ya, oke, gagal jebol ke atas, nah besar kemungkinan dia kan tidak akan melanjutkan kenaikan Kak. Dia akan turun lagi. Misalkan nih dia mendekati area tersebut nih, udah muncul candle merah ya, candle ekor panjang, itu jangan mikir dua kali, langsung cut ya. Kalau memang dia bullish naik Kak ya, seharusnya gampang sekali nih Kak area tersebut dijebol, jebret ya, gampang sekali seharusnya teman ya. Nah, tapi kalau misalkan dia sudah mendekati area tersebut, sudah tersendat-sendat, entar ada candle merah, entar ada candle hijau, merah ada hijau, lebih baik keluar dulu deh ya. Kira-kira seperti itu teman ya untuk saham BBRI. Oke, kita lanjut lagi untuk saham WiFi. Untuk saham WiFi ini, nah dia sudah masuk ke dalam area penting yang sudah kita tentukan di awal nih Kak ya. Nah, tapi dia masih muter-muter nih, contoh nih. Oke. Nah, di sini ada base nih. Cara entry-nya kalian bisa menggunakan base Kak. Ya. Oke, dia nggak ada candle reversal, ternyata dia membuat base. Nah, jadi ingat Kak, base ini ada pertukaran supply dan demand. Nah, ini juga base Kak. Tuh, kalian berarti ini juga base Kak ya. Oke. Nah, ini rata-rata base semua nih. Ini juga base temennya. Nah, base ini memang kalau dia jebolnya ke atas, naiknya bisa tinggi Kak. Begitu juga sebaliknya, kalau dia jebolnya ke bawah, nah turunnya juga bisa kayak gini nih temen ya. Oke. Nah, jadi ya entry yang paling aman sih kalian harus tunggu dia close dulu Kak di atas, tutup full body candle, dia close, itu yang paling aman Kak ya, baru kalian bisa entry. Kalau misalkan temen ya, dia baru gerak-gerak nih low entry, bisa aja temen nanti ketika candle mau tutup dia langsung merah lagi, itu bisa jadi Kak ya. Jadi lebih baik sih tunggu dia tutup dulu Kak. Nah, nanti stop lossnya di mana? Di bawah base nya Kak, sorry temen, di bawah base nya. Dan take profit ya bisa kalian setting di resisten terdekatnya dulu deh Kak. Contoh nih di sini ada resisten ya, pasti kalian paham lah temen ya, masa trading nggak tahu resisten Kak. Oke, kita lanjut lagi nih. Saham BEL ini sedang bergerak di dalam trend sideways ya. Oke, sideways ini ingat Kak, sideways ini apa? Sideways ini adalah fase penentu temennya. Maksudnya fase penentu tuh apa? Dia dari naik bisa melanjutkan kenaikannya. Begitu juga sebaliknya, dia dari naik bisa melanjutkan penurunan atau bisa berubah arah Kak, dari naik ke turun temennya. Nah, inilah yang disebut sebagai fase penentu. Karena ini fase penentu, permasalahannya apa? Kalian nggak tahu Kak dia jebolnya kemana temennya. Dia jebolnya ke atas, dia jebolnya ke bawah, kalian nggak tahu. Nah, maka dari itu kalau misalkan kalian tanya kepada saya bagaimana cara entry yang paling aman untuk masuk di dalam kondisi seperti ini, jawabannya retest. Dia jebol ke atas, dia koreksi, nah baru kalian bisa masuk ketika dia terjadi pullback. Dan tentu harus disertai konfirmasi eksekusi. Stop lossnya di bawah candle reversalnya, dan take profit bisa kalian setting di resisten terdekatnya. Kira-kira seperti itu untuk saham BEL ya. Kalau misalkan kalian menunggu pattern seperti ini terbentuk tapi patternnya tidak terbentuk, artinya dia jebol ke bawah dan kalian seharusnya selamat dong, belum masuk kan, kalian masih menunggu Kak. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi untuk saham TPIA nih Kak. Nah, untuk saham TPIA teman-teman ya, di sini nih ada pola yang namanya ascending broadening wedge. Nah, ini bisa kalian lihat deh Kak, cara lebih lengkapnya lagi atau penjelasan lebih lengkapnya lagi di Google ya. Jadi pada intinya ascending broadening wedge ini adalah pattern yang memberikan dampak penurunan sampai mana? Sampai sini. Kenapa bisa sampai sini? Karena itu adalah target patternnya. Nah, tapi di sini ternyata pattern tersebut belum valid. Jadi kalian harus hati-hati aja, hati-hati dan waspada aja Kak. Karena sewaktu-waktu kalau pattern ini valid teman ya, wah kalian bisa diseret ke bawah nih Kak ya. Jadi pattern tersebut valid apabila garis hitam ini dijebol ke bawah. Kalau ini belum dijebol, belum valid. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjut untuk PSKT. PSKT ini secara garis besarnya, wah ini udah sesuai dengan plan kita juga nih Kak. Ini ada pola yang namanya temennya falling wedge. Falling wedge ini adalah pola yang memberikan dampak kenaikan sampai mana ya? Kalau kita ngomongin target jangka panjang ini bisa sampai sini Kak ya. Nah, jadi tapi ingat Kak, kalau kita trading temennya nggak usah di situ-situ dulu, kita fokus di area-area resisten terdekatnya dulu. Contoh ada di sini Kak ya. Ini udah saya jelasin juga Kak sebenarnya nih ya, sebelum dia naik begini nih Kak ya. Jadi kalau kalian belum merasa telat sih ya, masuk bisa nggak ya, bisa-bisa aja Kak ya. Stop lossnya di mana? Stop lossnya bisa di bawah candle reversalnya mungkin ya. Seharusnya sih masuknya ketika dia
terjadi reject nih Kak ke dalam area demand zone. Ini kan demand zone Kak. Nih ya, kenapa saya bilang kita harus tunggu di area tersebut? Karena ada demand zone Kak. Jadi kalau trading itu harus ada alasannya Kak ya. Entry di sini karena apa, stop lossnya karena apa, take profitnya karena apa, itu harus ada alasannya. Kalau kalian trading doang, entry di sini nggak tahu karena ada apa, take profit di sini nggak tahu karena ada apa, wah itu mah bukan trading Kak ya, berjudi temennya, harus ada alasannya Kak ya. Kira-kira seperti itu temennya untuk saham PSKT. Oke, kita lanjut untuk saham Raja. Oke, untuk saham Raja nih Kak, sebentar ya. Oke, untuk saham Raja ini juga udah sesuai dengan plan kita banget nih Kak ya. Nih kalian perhatiin deh ya. Jadi yang pertama saat itu temennya nih saya bilang dia turun. Kenapa saya bilang dia turun saat itu nih? Kita hapus udah ya. Yang pertama kenapa saat itu saya bilang dia turun? Karena di sini ada divergen Kak. Di harga naik tapi di stokastiknya turun. Nah ini sebelum dia turun Kak, udah saya kasih tahu nih ya bahwa saham Raja ini akan turun sampai mana? Sampai ke area tersebut. Kenapa sampai ke area tersebut lagi? Karena di sini ada unfill order ya. Coba deh kalian tonton video kelima, itu udah saya jelasin tuh Kak ya. Di sini ada unfill order ya. Di sini kenapa saat itu saya bilang turun? Karena ada divergen. Ada juga Kak di kelas digital, coba kalian tonton deh ya. Di harga naik tapi di stokastiknya turun, itu adalah sinyal pembalikan sebuah tren. Nah jadi kalau kalian melihat teman-teman ya, harga itu sedang naik tinggi deh teman ya. Nah tapi kalau udah muncul tuh Kak tanda-tanda seperti itu, wah di harganya naik tapi di stokastiknya turun, cepat-cepat keluar deh Kak. Karena itu adalah sinyal pembalikan sebuah tren. Nah cepat atau lambat kalian pasti akan dihantam ke bawah. Nah sekarang dia sedang membuat yang namanya base nih Kak ya. Nah tapi di sini ada inside bar nih teman-teman, kalian perhatiin deh ya. Oke, ada inside bar nih Kak. Nih sebentar nih ya. Inside bar ini apa nih? Kalian perhatikan baik-baik. Inside bar ini temannya jadi candle ini dikurungi sama candle merah ini atau mother candle ini Kak. Nah itu bisa kalian lihat lagi Kak di Google ya. Nah jadi cara entry-nya, bagaimana cara entry-nya? Kalian bisa entry apabila garis biru ini dijebol Kak ya. Dan tentu teman ya harus tunggu dia close dulu baru kalian bisa eksekusi. Stop loss di mana? Di bawah candle inside barnya. Dan take profit bisa kalian ukur pakai Fibonacci, tarik dari bawah ke atas, dari atas ke bawah sorry teman-teman ya, dan bisa kalian tandem di saldo 272. Nah ya kira-kira seperti itu. Oke, jadi tunggu dia jebol dulu Kak ya. Kalau belum jebol ya inside barnya belum valid teman ya. Oke, kita lanjut untuk saham FUTR. FUTR juga udah sesuai dengan plan kita nih Kak ya. Dia naik dan sekarang dia sudah koreksi dan masuk ke dalam area Fibonacci nih Kak ya. Oke, dia masuk ke dalam area Fibonacci. Nah dia jebol ke atas, dia masuk ke dalam area Fibonacci, langsung muncul candle reversal nih Kak. Bisa entry nggak? Seharusnya bisa teman ya. Seharusnya bisa karena udah muncul candle reversal dan targetnya di sini kan. Kemarin udah saya setting juga Kak ya. Karena apa? Karena di sini ada Fibonacci Kak ya. Jadi harus ada alasannya Kak ya. Kenapa saat ini saya bilang kalian harus tunggu di sini? Yang pertama ini adalah area Fibonacci. Nah itu ada alasannya teman ya. Nah lalu ketika harga sudah masuk dalam area Fibonacci, kita harus tunggu candle reversal dan stokastiknya dulu. Nah itu konfirmasinya. Nah targetnya di sini karena apa? Karena ada Fibonacci. Nah semuanya jadi harus ada alasannya Kak ya. Kalau kalian trading nggak tahu alasannya, wah percuma Kak ya. Oke, ini sideways nih Kak ya. Jadi sideways ini seperti nggak perlu saya jelasin lagi deh Kak ya. Ini sama nih Kak seperti saham, coba deh ya, seperti saham Bell teman ya. Coba kalian lihat lagi deh caranya ya. Seperti saham Bell untuk saham Ratu, coba kalian lihat lagi untuk saham Bell deh ya. Oke, untuk saham padi ini sekarang kita perhatikan. Padi ini dia ini masih bergerak di dalam tren bearish Kak. Ini jelas sekali teman ya. Atau gampangnya selagi garis hitam ini tidak dijebol ke atas apapun itu teman ya, saham padi ini masih bergerak di dalam tren bearish. Ya lu mau lihat ada candle Marubozu, Hammer apapun itu tetap Kak dia masih bergerak dalam tren bearish, kecuali teman ya dia udah jebol ke atas. Nah itu mau udah beda lagi deh Kak ya. Oke, dia jebol ke atas itu udah beda lagi. Nah, tapi ingat, kalaupun nanti dijebol ke atas, entry-nya bukan di tengah-tengah harga, bukan di ujung-ujung harga. Tunggu dia koreksi. Nanti ketika dia koreksi, dia ada konfirmasi, eksekusi. Kira-kira seperti itu teman ya. Oke teman-teman, untuk video pagi hari ini dan trading plan hari ini cukup sampai di sini dulu deh ya. Jadi ingat teman ya, mau itu entry, mau itu stop loss, mau itu take profit, harus didasarkan oleh alasan yang jelas. Kalau nggak ada alasannya, jangan entry. Berarti lu berjudi teman ya, nggak tahu dasarnya apa. Kira-kira seperti itu. Semoga kalian paham deh teman.